Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, izinkan saya Muhammad Wicaksono, Binti Usaha Ahli Madya pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung ingin menyampaikan strategi pembelajaran Agenda 2 pada workshop PKN 2 tahun 2023. Bapak Ibu, kegiatan PKN 2 diatur melalui Peraturan LAN RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang pelatihan struktural kepemimpinan yang telah diperbarui dengan Peraturan LAN RI Nomor 6 Tahun 2022. Pada pasal 6 tertera kompetensi yang dikembangkan dalam pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 adalah kompetensi kepemimpinan strategis, yaitu kompetensi manajerial peserta untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan pimpinan tinggi pratama. Bapak Ibu, dalam PKN 2 ada 4 agenda yang akan diterima oleh peserta. Agenda 1 yaitu mengelola diri, agenda 2 kepemimpinan strategis, agenda 3 manajemen strategis, dan agenda keempat adalah aktualisasi kepemimpinan strategis. Dalam pelaksanaannya akan dilaksanakan diawali dari pembukaan yang sekaligus dengan orientasi program yang merupakan kegiatan klasikal pertama. Kemudian dilanjutkan peserta akan mengikuti pembelajaran mandiri atau juga dikenal dengan MOOC. Dalam pelaksanaannya peserta mulai mengerjakan IC per masing-masing agenda. Kemudian dilanjutkan tahapannya dengan e-learning dalam bentuk sinkronus dan asinkronus untuk pendalaman di masing-masing agenda. Kemudian berikutnya adalah membangun komitmen bersama. Kemudian dilanjutkan pembelajaran klasikal tahap 2. Di dalamnya ada evaluasi akademik, ada laporan visitasi kepemimpinan nasional, juga rancangan proyek perubahan dan policy brief. Selanjutnya, peserta akan melaksanakan aktualisasi kepemimpinan strategis selama 60 hari di tempat kerja. Di akhir pelaksanaan PKN 2 akan dilakukan seminar proyek perubahan sekaligus penutupan. Bapak Ibu, bagaimana peran pembelajaran di masing-masing agenda? Peran agenda 1, mengelola diri, yaitu terkait dengan mengolah atau mengendalikan diri sendiri dalam mengidentifikasi isu-isu yang berkaitan dengan mengolah diri. Pada agenda 2, kemampuan mengendalikan orang lain dalam menerapkan organisasi yang adaptif dan kewirausahaan untuk membangun organisasi pembelajar dengan mengoptimalkan perkembangan teknologi digital. Agenda 3, perannya adalah kemampuan pimpinan dalam mempraktikkan kepemimpinan strategis. Agenda keempat, yaitu perannya adalah kemampuan memimpin proyek perubahan. Bapak Ibu, kita akan fokuskan di agenda 2. Agenda 2 meliputi 3 mata pelatihan, yaitu kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, dan organisasi pembelajar. Pada mata pelatihan kepemimpinan digital, peserta diharapkan nanti akan mendapatkan pendalaman terkait transformasi teknologi, inovasi teknologi dalam pelaksanaan tugas, dan transformasi organisasi berbasis digital. Bagaimana dengan pelatihan kedua, mata pelatihan kedua, pembinaan kewirausahaan, serta akan menguasai nantinya konsep kepemimpinan kewirausahaan dan praktek kepemimpinan kewirausahaan. Pada mata pelatihan yang ketiga, terkait dengan organisasi pembelajar, maka peserta diharapkan nantinya mampu terkait dengan prinsip dan dimensi organisasi pembelajar, transformasi dan strategi membangun organisasi pembelajar, dan knowledge sharing, manajemen, dan teknologi dalam organisasi pembelajar. Bapak Ibu, sekarang kita akan mencoba melihat bagaimana hasil belajar dan indikator hasil belajar pada ketiga mata pelatihan kita. Pada kepemimpinan digital, hasil belajarnya adalah nantinya peserta mampu menjelaskan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dan melakukan transformasi organisasi berbasis digital. Sedangkan indikator hasil belajar diharapkan peserta mampu mengeksplorasi perkembangan teknologi digital dan dampaknya terhadap organisasi dan mampu mengembangkan peran dan fungsi kepemimpinan di era digital. Pada pemimpinan kewirausahaan, maka hasil belajarnya diharapkan peserta
mampu menganalisa kepemimpinan kewirausahaan, yang dalam hal ini penilaian kemampuannya adalah menganalisis kepemimpinan kewirausahaan. Indikator hasil belajar, serta mampu menjelaskan konsep kepemimpinan kewirausahaan, mengimplementasikan kepemimpinan perusahaan, dan mengorganisasi kepemimpinan perusahaan. Untuk mata pelatihan ketiga, yaitu organisasi pembelajar, hasil belajarnya adalah peserta diharapkan mampu menjelaskan strategi membangun organisasi pembelajar serta mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dalam menjalankan tugas kepemimpinan di organisasinya. Sedangkan indikator hasil belajar, peserta mampu menjelaskan prinsip-prinsip organisasi pembelajar, mengidentifikasi kebutuhan dalam membangun organisasi pembelajar, menjelaskan teknik dan metode yang mendukung implementasi organisasi pembelajar, dan menjelaskan transportasi dan strategi membangun organisasi pembelajar. Bapak Ibu, ini terkait dengan bagaimana ketiga mata pelatihan ini saling terkait untuk di agenda kepemimpinan strategis. Jadi, kepemimpinan digital diawali dengan kemampuan terkait dengan pemahaman konsep pemimpinan kewirausahaan yang dilakukan dalam penggunaan transformasi teknologi yang berbasis digital. Pada akhirnya, organisasi ini akan menjadi organisasi pembelajar dengan knowledge sharing, manajemen, dan teknologi dalam organisasi pembelajar. Bapak Ibu, kita lihat waktu pelaksanaan di masing-masing sesi. Di awal, pada saat MOC atau belajar mandiri, peserta di hari ke-7 akan memulai membuat IC terkait isu agenda 2. Kemudian di hari pertama learning atau sinkronus, di hari ke-14, maka peserta akan mendapatkan pertemuan tatap layar, tatap maya dengan pengajar selama 4 JP, dan dilanjutkan dengan penugasan dalam bentuk asinkronus selama 5 JP. Pada hari berikutnya, atau hari kedua e-learning, di agenda 2, atau hari ke-15, sinkronus dilaksanakan selama 4 JP, dan asinkronus sebanyak 5 JP. Sedangkan di hari ke-16 akan dilaksanakan, atau hari ketiga akan dilaksanakan sinkronus sebanyak 3 JP, dan pelaksanaan asinkronus sebanyak 4 JP. Atau totalnya untuk agenda 2 selama 3 hari sebanyak 11 JP untuk sinkronus dan 14 JP untuk asinkronus. Kemudian peserta akan ketemu lagi dengan pengajar pada hari ke-37 dalam bentuk klasikal sebanyak 2 jam pelajaran. Bapak Ibu, apa yang dilakukan dalam sinkronus dan asinkronus? Ada penguatan pemahaman peserta dalam bentuk tugas individu dan tugas kelompok, dalam bentuk IC dan tugas-tugas kelompok yang dikerjakan melalui kelompok secara bersama-sama. Kemudian pada tahap sinkronus di hari ke-14 atau hari pertama sinkronus, ini yang dilakukan, ada perkenalan karena hari pertama bertemu, kemudian membangun suasana, kemudian menjelaskan keterkaitan agenda 2 dengan agenda sebelumnya 1, dan agenda berikutnya 3 dan 4, kemudian refleksi agenda 2 terkait dengan penugasan IC di hari ke-7. Kemudian ada test knowledge, evaluasi, wrap up sesi 1, evaluasi dan penjelasan untuk tugas baik individu maupun kelompok. Dalam asinkronus selama 5 JP, peserta akan mengerjakan tugas pribadi dan tugas kelompok. Pada hari ke-15, kita diawali dari refleksi pembelajaran hari sebelumnya, kemudian ada presentasi dari kelompok, kemudian ada tacit knowledge di agenda 2, kemudian refleksi dan terkait dengan penugasan IC,
selanjutnya evaluasi wrap up sesi 2 dan penjelasan penugasan untuk asinkronus. Asinkronus 5JP, ada tugas kelompok dan tugas mandiri. Di hari ke-16, diawali dari refleksi pembelajaran, kemudian presentasi dari tugas kelompok, kemudian ada tacit knowledge agenda 2, refleksi agenda 2 dari hasil IC, kemudian evaluasi wrap up sesi 3, dan pengantar untuk masuk di besoknya di agenda 3, dan penjelasan untuk nantinya masuk ke klasikal. Kemudian pengampu akan memberi apresiasi dan motivasi. Kemudian peserta masih mengerjakan tugas mandiri dan kelompok. Terakhir, peserta akan mengupload di LMS terkait dengan tugas-tugas yang diberikan. Bapak Ibu, untuk memperkuat dan juga dalam bentuk pengkayaan, maka juga sebagai bentuk refreshing, penguasaan itu dia lakukan dalam bentuk quiz dalam Kahoot, nantinya untuk lebih mendalami, mengetahui kemampuan peserta dalam menyerap materi-materi yang diberikan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.